Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara kita ini. Waktu posisi mungkin kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz, mudah-mudahan menambah iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak mencari alamat. Tausiah dari Ustadz kita dengar dengan kusuk dan hikmat. Kepada moderator Ustadz Haji Suhepsi, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam lagi. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada Ustadz kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Bahrul Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lidinihi al-qawim wa bayyana lana siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh jahada al-batila bisayfil haqqi muqtasiman bis-sabri was-salati hatta yublagu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina tasammu bihablillahil matin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, kita syukur sekali kepada Allah. Tadi saya lihat begitu saya datang, ada yang lagi minum, lagi ngemil segala macam, enak gitu ya. Sementara saudara-saudara kita di Palestina dalam kondisi yang sangat mencekam. Dan karena itu kesempatan yang baik ini kita doakan sama-sama semoga saudara-saudara kita semua yang meninggal dunia diterima syahidnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit dan segala macam semua sekarang ini segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah turunkan pertolongan serta dihancurkan semua laknatullah al-yahudiyin al-israeliyin. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab izhum jami'an darab aduwina wa aduwikum wa aduwil islam minal yahudiyin wa nasraniyin wa israeliyin bikuwatika wa jalla al-fatihah wa jalla semua lihat ini ya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu ingat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang baik, mengajak orang jangan menyembah berhala, diminta supaya menyembah Allah, tapi ditolak. Bahkan bapaknya sendiri sebagai produsen berhala, dia punya perusahaan pabrik berhala, bapaknya itu tidak mau diajak oleh Nabi Ibrahim. Tapi istiqomah berjuang itu mengajak orang. Suatu saat ada acara pesta
kaum Namrud. Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya, yuk kita pergi ke sana ke tempat pesta. Tidak mau dia, pura-pura sakit. Nabi Ibrahim selama hidup cuma 3 kali berbohong dalam hidupnya. Semua kelompok Raja Namrud dan rombongan pergi ke tempat pesta. Saat itulah Nabi Ibrahim masuk ke ruangan sesembahan mereka yang banyak patung-patungnya, dihancurkan semua. Tinggal satu yang paling besar. Alat yang digunakan untuk menghancurkannya itu ditaruh di pundak patung yang paling besar itu. Sekembali mereka dari pesta, masuk ke ruangan tempat mereka ibadah, Raja Namrud dan kelompoknya melihat patungnya habis. Dan tidak lain pasti pemuda yang namanya Ibrahim. Panggil dia. Dipanggil, ditanya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Cerdas Nabi Ibrahim jawab, itu masih ada satu Tuhan Anda yang paling besar malah. Coba tanya dia siapa yang menghancurkan. Alatnya pun ada di pundak dia. Kata Raja Namrud, mana bisa jawab dia batu. Kenapa batu Anda sembah? Singkat cerita, akhirnya divonis hukum bakar. Dibakar Nabi Ibrahim. Itu api membumbung tinggi, sehingga Nabi Ibrahim mau dilempar ke api tersebut tidak mampu, saking panas hawanya. Di dalam kitab proses kejadian manusia ditinjau dari Al-Quran dan ilmu kedokteran, kitab Khalqul Insan Baina Tib wal Quran, itu dibuat ketapel besar untuk melempar Nabi Ibrahim ke api. Itulah sejarah awal adanya ketapel. Kalau kata orang Jakarta, jepretan. Saya orang Jakarta, dari Romblong asli, nggak ada campuran. Jadi jepretan. Orang baik selalu ditolong. Allah turunkan pertolongan hanya dengan merubah sifat api yang panas menjadi dingin. Ya narkuni bardan, api dinginkan. Wassalaman ala Ibrahim, keselamatan Nabi Ibrahim. Di dalam api kedinginan Nabi Ibrahim dibakar. Kita baru kena minyak aja lagi goreng dulu ya, seminggu. Hilang-hilang perihnya sudah. Nabi Ibrahim menggigil. Nah di situ ada burung pipit. Ambil air di mulutnya setetes, dijatuhkan ke api. Diambil, jatuhkan ke api. Di bawah ada cicak meniup-niup supaya semakin besar apinya. Mereka saling ejek. Burung mana bisa mati, api dengan setetes air. Jawabannya simpel, ini yang kita maksud. Saya tahu dan sadar bahwa api nggak akan mati dengan setetes air yang saya bawa, tetapi saya punya tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Saya bisa mempertanggungjawabkan saya berada di pihak yang mana. Itu poinnya. Jadi dibilang di pihak mana itu burung? Di pihak orang baik, di pihak Nabi Ibrahim. Kembali cicak sama. Nggak mungkin bisa semakin membara api dengan tiupan wahai cicak. Ini kejahatan. Oleh karena itu nanti wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang melakukan kebaikan nampak hasilnya kelihatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sama. Oleh karena itu cicak, kalau ada makanan kena cicak jangan sekali-kali dimakan, karena banyak bakteri di mulut dan di kakinya. Berdasarkan penelitian para pakar kedokteran, itu berbahaya buat kita kalau kita makan. Rupanya Allah yang Maha Tahu semuanya diberitahukan kepada kita bahwa cicak itu berbahaya dan tahinya pun bernajis. Jadi yang kita maksud, walaupun hanya doa buat saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah kita sudah dilihat oleh Allah bahwa kita berpihak dengan orang-orang yang selalu membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita nggak bisa lepaskan Allah. Kita harus selalu melibatkan Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita. Karena yang ngatur kita Allah. Semua yang ada sama kita dari Allah. Allah yang menciptakan kita, yang Maha Tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Allah yang Maha Tahu. Sehingga semua apa yang kita butuhkan diberikan.
yang tidak diberikan. Kecuali ada orang yang membangkang kepada Allah diberikan. Sehingga ada orang menganggap bahwa itu dia sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, sedekah enggak, maju terus lu usahanya. Sementara ini yang rajin sholat berjamaah lagi pilek nggak berhenti, sakit. Kenapa demikian? Kaitan dengan ayat tadi, tafsir dari ayat tersebut, orang-orang non-muslim yang berbuat baik dibalas langsung di dunia. Di dalam tafsir At-Tabari dikatakan dirinya, usahanya, anaknya semua hebat. Begitu dia meninggalkan dunia ini, selesai, habis semuanya, tinggal amal. Sementara kita sebagai orang yang beriman, yu'ajjilu fid dunya, hukuman kita di dunia sudah kita peroleh untuk meringankan beban kita di akhirat nanti. Dari apa? Dari sebab dosa-dosa kita. Karena itu sekalian, kumpul-kumpul kita kayak begini, pahala kita dapat, dosa kita berkurang. Insya Allah kalau sering-sering kumpul kayak gini, semakin banyak dosa kita berkurang, semakin enteng kita rasakan kehidupan ini. Insya Allah akhir hayat kita semua husnul khotimah. Dan yang kita harap itu husnul khotimah. Mati kita satu pun nggak ada yang kita bawa. Makanya kita diperintah oleh Rasulullah sering-sering ingat tentang kematian. Aksiru dzikraha liman dadat wa hiya lil maut. Sering-sering ingat tentang kematian. Yang memutuskan kedekatan yaitu kematian. Kita ingat kematian, dapat pahala kita, dosa kita berkurang. Bapak Ibu sekalian, dulu ada seorang namanya Hasan Al-Basri. Dia ini lahir di 150 km dari kota Madinah. Ibunya budak, orang biasa. Ibunya itu budak salah satu istri Rasulullah, Ummu Salamah. Kalau ibunya lagi kerja, dia suka nangis, digendong sama Ummu Salamah. Kadang suka disusukan, sehingga dia menjadi anak susuan Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah. Dia salah seorang yang didoakan oleh salah satu sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya menjadi orang yang mempunyai paham agama yang baik. Dia belajar lebih dari 100 sahabat Nabi, termasuk terhadap Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, kalau kalian mau bertanya tentang sesuatu, tanya kepada Hasan Al-Basri. Kadang-kadang yang aku ajarkan kepada dia, aku sudah lupa, dia masih ingat. Akhirnya dia menjadi seorang yang berpengetahuan tinggi, jadi panutan orang. Nah, di situ banyak orang datang kepada dia bertanya. Kalau kita, assalamualaikum ya Syekh, saya ini pebisnis besar, tapi akhir-akhir ini macet. Apa yang harus saya lakukan, Syekh? Jawabannya simpel, istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi orang di seorang petani, Pak, ya Syekh, assalamualaikum, saya ini petani yang sejak dulu nggak pernah gagal, kali ini gagal terus, setiap saya tanami mati, tanami mati. Apa yang harus saya lakukan supaya saya kembali kepada masa-masa lalu? Sama jawabannya satu, istighfar, minta ampun. Ada satu namanya Hasan Al-Jaduba mengatakan, ini ungkapan bukan dari kita sebagai manusia, bukan dari Hasan Al-Basri sebagai manusia, tetapi ini dari Allah. Jadi dalam hidup ini, kalau saya kasih gambaran, mau seperti begini ya, saya bukan kasih lihat handphone saya, bukan handphone murah, tapi saya kasih contoh. Nabi Muhammad pernah menggambar seperti ini. Beliau menggambar seperti ini. Kemudian beliau bersabda, ini adalah ajal manusia. Kemudian beliau garis dari ujung sini sampai ujung sini, terus melewati garis ini. Beliau mengatakan, ini adalah cita-cita manusia yang kadang-kadang cita-citanya belum tercapai semua, ajalnya sampai. Lalu beliau bersabda, di garis dari ujung sampai ujung halus-halus, beliau bersabda, ini adalah
masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia habisnya kalau ajalnya sudah sampai. Jadi problem dalam hidup nggak pernah lepas. Cuma yang kita inginkan sekarang, bagaimana itu problem turun tapi jarang-jarang. Setiap turun ringan-ringan, dan setiap turun segera Allah turunkan solusinya. Itu yang kita inginkan dalam hidup. Buat nggak ada masalah nggak mungkin. Semua orang punya masalah, kata Rasulullah. Nah ternyata itu sumbernya di dosa, itu masalah. Jadi sering-sering kita minta ampun kepada Allah. Sering-sering kita bertobat. Ya, dalam surat Nuh ayat 12. Nabi Nuh kan ratusan tahun berdakwah. Yang ikut dalam satu riwayat cuma mengatakan 40 orang. Ratusan tahun dia berdakwah, 40 orang. Dia ngadu pada Allah, ya Rabb, aku sudah jalankan tugas, aku ajak orang semua. Tapi nyatanya begini, jangan kecewa Nuh, sekarang kamu buat perahu. Kan kita tahu semua ceritanya. Kalau umpama kita kasih perumpamaan Nabi Nuh rumahnya di Jalan Kencong, beliau bikin perahu di depan rumahnya. Yang kontra sama dia semakin makin. Nuh makin gila bikin perahu di Mencong, laut diancol. Itu perahu gede banget lagi dibikin. Bagaimana bawa? Nih kata orang yang kurang suka sama ajakan Nabi Nuh. Tapi dia tetap istiqomah, apapun kata orang terserah. Kita kadang-kadang baru 2 kali, 3 kali dibilang tuh pengen lu ke masjid, berhenti dia kagak mau lagi ke masjid. Nah, jangan, terusin aja. Nanti Allah kasih jalan. Nabi Nuh terus bikin. Udah selesai Nuh, kamu ajak semuanya. Yang naik perahumu selamat ya. Nggak masuk akal. Laut jauh, perahu besar, nggak ada ayat disuruh naik selamat. Yang mana naik perahu Nabi Nuh? Nggak mungkin. Akal manusia. Sampai-sampai anaknya nggak mau ikut. Ya bunaya ikam mana? Anakku naik sini kalau mau selamat. Enggak. Nanti banjir loh nak. Biar aku naik ke bukit yang paling tinggi. Nyatanya apa? Allah turunkan air dari atas, dikeluarkan air dari bawah. Perahu itu berjalan, semua pada hanyut. Enggak selamat yang nggak naik. Yang naik selamat. Jadi biar orang bilang apa, kita istiqomah terus ikut yang benar, pasti akan mendapatkan keberuntungan dalam hidup. Nah mereka yang tinggal di dalam itu bangkrut semua. Itulah sebabnya turun ayat itu, kasih tahu kepada mereka, no, wa qultu, kata Nabi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Rabb kamu kalau kamu mau hidup enak seperti yang sudah-sudah. Karena dia maha pengampun. Nanti yursilis sama alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kalau kamu bertobat kepada Allah, minta ampun atas kesalahanmu, atas dosa-dosamu, nanti kalian yang petani Allah turunkan hujan dari langit, mengalirkan air itu ke sawahmu. Bi amwali wa banin, dan Allah turunkan karunia-Nya berupa harta, para pebisnis akan maju lagi semuanya. Jadi dosa sumber segala-galanya membuat kita jadi sengsara. Oleh karena itu sekalian, kita berusaha setiap gerak langkah kita dan sesuai dengan unsur ibadah. Dari ibadah yang kita lakukan mengurangi dosa kita. Karena tugas kita di dunia cuma satu, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia ke dunia ini kecuali untuk ibadah. Tapi jangan sempit mengartikan ibadah. Dalam bahasa Arab, ibadah itu adalah ismun jami'un, suatu sebutan kolektif yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka datang dari rumah, waktu tugas dulu, kerja, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya mau berusaha mencari rezeki yang halal. Saya datang kerja, ya Allah, saya jalan dari rumah untuk menghidupkan keluarga saya. Ibadah. Makanya
Membata min talabil halal ba'da maghfuran lah. Yang pulang kerja dengan keadaan letih karena dia kerjanya niatnya ibadah, pulang dalam badan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Nah, cuma yang dipesan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah nggak ada lain, harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidak aku wajibkan kamu beribadah kecuali kamu laksanakan harus dengan ikhlas. Nah, ikhlas ini Bapak Ibu sudah lihat nggak, viral kan di WhatsApp, iblis mengirim itu. Iblis ngirim viral di WhatsApp tentang ikhlas. Apa katanya? Ikhlas ngomongnya mudah tapi mengerjakannya susah. Itu bahasa iblis. Kenapa begitu iblis? Karena dia nggak mampu untuk mengganggu orang ikhlas. Dan ikhlas itu merupakan syarat diterimanya ibadah kita. Syarat diterima ibadah cuma dua. Satu, ikhlas. Dua, benar kita mengerjakannya. Diterima ibadah kita. Bagaimana sholat? Berwudu dengan sempurna. Udah gitu niat yang sempurna, yang lillahi ta'ala. Terus kita jalankan sesuai dengan semestinya. Ruku kita sesuai, sujud kita sesuai. Lalu ikhlas, diterima ibadah kita. Nah, iblis ini nggak mau kalau orang itu ikhlas. Mana buktinya? Waktu dulu saat dia dikeluarkan oleh Allah dari kerajaan langit, dia cuma minta dua hal. Ya Allah, kami terima, kami diusir. Karena dia nggak mau sujud kan? Pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan, fasajadu, sujud kalian wahai malaikat, jin. Fasajadu, semua malaikat sujud kepada Adam, hormat. Illa iblis, kecuali iblis, sombong dia. Aba wastakbar, sombong dan takabbur. Karena apa? Dia merasa lebih hebat. Dia dibikin dari api, Adam dibikin dari tanah. Akhirnya diusir sama Allah. Dia terima, kami terima ya Allah, cuma dua permintaan kami. Apa kata Allah? Pertama, tunda kematian kami. Diterima sama Allah. Makanya setan itu, jin, iblis, nggak ada yang mati, hidup terus, beranak jalan terus dia. Bikin kemarin bikin banyak. Makanya gangguan makin banyak sama kemarin. Manusia makin berkurang. Ada yang mati masal, ada yang KB, akhirnya kurang. Banyakan setan dekat. Permintaan kedua, izinkan kami mengganggu hambamu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka-mereka yang ikhlas dalam hidupnya. Tuh, ikhlas ini penting. Ibu-ibu di rumah, semakin tua kita ini harusnya semakin banyak cinta dan kasih sayang kita terhadap rumah tangga kita. Karena makin tua kan biasanya kita makin tua makin ajal kita makin dekat. Ibadah kita semakin banyak. Dalam rumah tangga itu ibadah kita banyak betul. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian nih, usap-usap aja belakang istri sambil senyum, ibadah banget itu. Ibadah. Ini makin tua makin kagak demen sama bininya. Itu keliru kita, terbalik. Harusnya makin cinta, makin sayang. Itu. Ya, boro-boro banget. Nah, inilah kebalikannya kita. Itu ketara Pak, yang ngomong main tawa keras kelihatan gitu. Harusnya seperti itu. Ibu-ibu pun demikian. Harusnya ikhlas, punya kewajiban terhadap suami selama status kita sebagai istrinya dia. Tanya, Bapak mau minum kopi atau susu? Tanya. Oh paling, oh boleh-boleh itu tadi. Pahalanya besar itu sebetulnya. Makin tua kita harus semakin banyak beribadah dalam rumah. Apalagi udah pensiun kan, nggak banyak keluar dalam rumah kita. Ini terbalik kita. Iblis ganggu itu. Jangan sampai kita semakin sayang. Padahal kita sudah diberikan modal oleh Allah, mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Fungsikan dalam keseharian kita, cinta dan kasih sayang. Nah, perlu pengertian tentunya. Nah, ibadah banyak dalam rumah, ikhlaskan. Kalau Bapak minta, tolong bikin kopi ya. Iya Pak, bentar Pak ya, tanggung lagi nyuci gitu.
cucian numpuk 3-4 jam juga belum selesai. Yang penting jawab, menyenangkan hati gitu loh maksudnya. Jangan ngedumel, tadi susu, sekarang kopi, ntar apa lagi nih, jangan begitu. Itu yang membuat kita jadi nggak dapat nilai sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Udah biar jawab yang baik. Ya Pak, bentar Pak lagi nyuci tanggung. Padahal itu cucian banyak banget, 2-3 jam juga belum tentu selesai, tapi kita udah jawab. Tuh, bagaimana caranya supaya bisa sakinah dalam rumah tangga? Ini saya secara umum aja ntar ya, baru kita simpulkan. Bagaimana kita supaya tenang dalam rumah tangga, sakinah rumah tangga kita? Pesan Rasulullah, kalau kita dari mana-mana, pesan Rasulullah, itu buka pintu baca Bismillah, masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tutup lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah Rasulullah. Jadi setan-setan yang dari luar nggak masuk ke dalam rumah kita. Kemudian dia viral kepada teman-temannya, woi kita nggak masuk ke rumah si fulan, dia masuk ke rumahnya baca Tuhannya, menyebut nama Tuhannya, nggak mau. Tapi kalau masuk rumah langsung buka pintu, mana sih orang kosong semua, nggak ada ini, gue capek dari mana-mana kagak ada orang sama sekali, nah marah. Itu masuk ke iblis, setan masuk. Sedikit masalah bisa jadi besar. Ibu lagi cuci piring jatuh. Apa itu Bu? Kata bapak. Piring jatuh Pak. Bodoh kamu. Piring setan itu jatuh. Nggak tahu kita udah pensiun duit susah. Ntar beli lagi repot. Nah misalnya gitu. Karena apa? Ada setan di dalamnya. Tapi kalau kita menyebut nama Allah, setan nggak mampu masuk. Apa itu Bu? Piring jatuh Pak. Hati-hati Bu. Kena beli kaki lembut tuh suaranya. Enak didengar rasanya. Nah, itu sebetulnya begitu kita itu. Ini namanya kita itu melibatkan Allah, bukan kita yang ngatur hidup kita. Ikutin Allah dan Rasulnya. Kalau kita pulang nggak ada orang di rumah, rame-rame kita keluar, jangan Assalamualaikum kata Rasulullah. Apa ucapannya? Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Tuh. Kalau rumah kosong kita masuk, jangan Assalamualaikum, karena kalau kita Assalamualaikum ada yang nyaut di dalam, repot kita. Gak jadi masuk. Kalau kagak ada orang sih ada yang jawab gimana ceritanya. Itu pesan Rasulullah supaya sakinah. Jadi sakinah belum tentu dengan duit banyak pangkat tinggi, belum tentu bisa membangun manusia dan rumah tangga. Bawa petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, selesai itu. Jadi dibaca dia, bagaimana supaya kita berubah. Dari Al-Quran kita dapat petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk buat kita hidup. Allah ciptakan kita, Allah berikan petunjuknya dalam Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Aku turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Dalam hidup tadi dibacakan suratnya. Surat An-Nahl. An-Nahl ambil satu ayat aja dalam ta'lim kita kali ini, ayat 97. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Ini dasarnya ini. Kita melaksanakan kebaikan tersebut, maka sejauh itulah yang kita peroleh. Karena keberhasilan hidup itu adalah bahagia jiwa kita, tenang pikiran kita, itu baru berhasil hidup namanya. Duit banyak kagak bahagia nggak ada artinya. Banyak orang pangkat tinggi, duitnya banyak tapi nggak bahagia. Ada orang jam 5 sore nggak mau pulang kerja dari kantornya, nggak mau pulang, ditabok jidatnya. Kenapa lo? Malas kok pulang ngapain? Padahal rumahnya luas tapi sempit dirasakan. Pangkatnya tinggi tapi nggak ada artinya, nggak dapat kebahagiaan. Nah, bagaimana supaya dirubah oleh Allah? Yang tadi kurang nyaman menjadi nyaman, yang tadi sempit menjadi lapang. Lakukan kebaikan dalam hidup. Ini pesan Allah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan aku rubah hidupnya dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam tafsir ayat itu ada beberapa tafsir ayat itu. Satu, dia akan dirubah hidupnya menjadi lebih mudah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dan
Rezeki haram berpengaruh kaitan dengan mama yang manis sekolah daratin syarriyarah. Rezeki haram itu berpengaruh kepada diri kita, usaha kita, dan keturunan kita. Berpengaruh, nggak nyaman. Rezeki halal membuat nyaman diri kita, usaha kita berkah, anak kita baik, soleh. Bagaimana supaya Allah rubah kita dari semula sampai menjadi lapang, dari nggak enak menjadi enak, nggak sakinah menjadi sakinah? Lakukan kebaikan, nanti Allah rubah. Satu, akan diberikan oleh Allah kemudahan dalam hidup, mendapatkan rezeki yang halal. Ini tafsirnya balanya yang lawa ya dan thayyibah. Yang kedua, dia akan ditanamkan dalam dirinya sifat qanaah. Hidupnya biasa-biasa aja, sederhana tapi senang, gitu loh. Senang, sederhana tapi senang. Jiwanya bahagia. Dia padahal duitnya banyak, makanya tinggi, dia biasa-biasa aja, tapi dia usahakan senang, nggak sombong. Ditanamkan zuhud dalam dirinya, rendah hati. Kan kalau begitu senangnya orang. Dan yang lebih istimewa lagi, ditanamkan dalam tafsir yang berikut, ditanamkan dalam dirinya lazzatul ibadah, kenikmatan berbuat baik. Kalau belum ada kebaikan yang dilakukan, harusnya gelisah, gak enak, ada sesuatu yang kurang dirasakan. Ini lazzatul ibadah penting. Karena ada orang sholat jamaah, panjangan dikit nanti imamnya baca, kedumel dia kan mendapatkan kenikmatan beribadah. Tapi kalau dia sudah mendapatkan kenikmatan beribadah, panjang tuh imam baca, dia melihat manfaatnya. Dengan kita dengarkan Al-Quran, rahmat Allah turun. Dengan kita dengarkan imam baca Al-Quran, kayak tadi dibacakan, itu imun kita meningkat. Berdasarkan penelitian, Al-Quran dari getaran bahasa Al-Quran itu meningkatkan imun, kita semakin sehat. Jadi kalau kita suka baca sendiri, suara untuk kita dengar sendiri, imun kita meningkat, kita nggak akan pikun sampai tua. Itu Al-Quran. Kalau udah ketemu lazzatul ibadah, memang wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat dia akan diberikan oleh Allah balasan yang lebih banyak dari apa yang sudah dikorbankan waktu dia di dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyakin kebaikan dalam hidup. Semakin kita tua, semakin banyakin kebaikan. Dan satu resep yang istimewa, semakin kita tua, kita berusaha supaya bagaimana supaya kita ibaratkan kerja 1 hari tapi gaji harga sebulan. Kerja simpel tapi pahalanya besar. Ini yang harus kita cari dalam hidup kita. Biasanya kita kan udah tua-tua ini lebih dulu ajal kita nyampe. Tapi memang kenyataan seperti itu. Ajal kita belum sampai, fisik kita lemah. Nggak bisa lagi beribadah banyak seperti waktu kita masih muda dulu. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita inginkan supaya besar pahala kita dapat, tapi simpel kerjaan kita. Ada satu hadis dipetunjuk dari Rasulullah bawa pulang kalau kita kan lagi taklim nih. Dari Aisyah ada rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang kepada Rasulullah. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amal apa kalau aku kerjakan itu afdal? Itu artinya aktsaru sawaban indallah. Pahalanya lebih besar di sisi Allah. Itu namanya afdal. Ada sah dan afdal. Misalnya begini, kita sholat zuhur, begitu azan selesai, qomat, kita sholat, itu sah dan afdal. Nggak ada kegiatan apa-apa, tapi kita sholat zuhur jam 2 siang, sah, masih ada waktu, tapi kurang afdal. Nah, kita ingin supaya afdal. Apa kata Rasulullah? As-sholatu li waqtiha. Sholat di awal waktu, itu satu. Kita usahakan begitu azan sholat. Ibu-ibu nggak usah iri dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak bisa sholat jamaah di masjid atau musola, pahalanya 27 kali lipat. Ibu-ibu sholat di rumah tepat waktu sama nilainya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sholat berjamaah di masjid atau musola. Begitu masuk waktu,
berhenti dulu tuh, lagi masak sayur asam, lagi ngambal, lagi nyuci dan menjemur, berhenti dulu udah. Buat diri kita kok, buat kita sendiri. Udah di kuburan nggak ada yang nolongin kita kecuali amal ibadah kita. Tahu nggak waktu kita dikuburin nanti? Begitu kita dikuburin, Munkar Nakir datang. Begitu datang mau bertanya kepada kita, kalau kita rajin sholat, muncul sholat dari jurusan kepala. Mau ngapain Munkar Nakir? Mau nanya dia? Gak usah. Kenapa? Percuma ditanya. Dia rajin sholat pasti bisa jawab. Mundur Munkar Nakir. Jadi buat siapa itu sholat? Buat kita. Kenapa berat kita gedenya? Memang. Sementara manfaatnya besar. Belum lagi dilihat dari segi kesehatan. Kalau sholatnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Pernah ada satu seminar internasional di Mesir. Ada satu negara ateis, Rusia waktu itu ateis kan. Datang dia. Waktu istirahat makan, orang pada sholat diperhatiin. Selesai orang sholat dikomentari, apa kata dia? Ini gerakan di negara saya. Ini merupakan salah satu cara untuk mengobati penyakit reumatik. Tuh. Memang ada satu kitab namanya Ijazul Haraki fis Sholat. Mukjizat gerakan dalam sholat. Kenapa kita suruh sujud lama-lama? Ternyata di kepala kita ini ada syaraf dua yang harus mengalir darah. Ini tidak akan bisa darah ke atas kecuali kita saat sujud. Dengan lama kita sujud, darah mengalir dengan deras, oksigen semakin banyak masuknya, semakin nyaman kita rasakan, tenang otak kita. Oh, jadi buat kita. Jadi yang besar, yang afdal, yang bagaimana Rasulullah, yang pertama sholat pada waktunya. Suma'ayu, kemudian apa ya Rasul? Birrul walidain, bakti sama kedua orang tua. Ini penting karena orang tua, kalau kita berhak sama orang tua itu hukumannya fil hayati qoblal mamat. Di dunia kita sudah dihukum sama Allah sebelum di akhirat. Berat. Ada orang dari Sumatera, orang susah dia, tapi dia mendapatkan kuliah di perguruan tinggi istimewa di Jakarta, ambil fakultas kedokteran. Ibunya di kampung cari kayu, jual buat biayai anaknya. Singkat cerita, berhasil jadi dokter. Sibuk dia. Suatu saat ada berita dari ibunya bahwa dia sakit, ibunya sakit, nggak sempat pulang. Berita lagi ibunya sakit, supaya segera pulang. Dia pulang. Begitu pulang sampai di kampung melihat penyakit ibunya, dia jijik. Seorang dokter melihat penyakit dan penyakit di diri ibunya, kok dia jijik gitu. Akhirnya dia kembali ke Jakarta, dia panggil orang, tolong bantu ibu saya, berapa dibutuhkan nanti saya kirim dan ini saya tinggalkan uang untuk diurus ibu saya penyakitnya. Kembali ke Jakarta. Singkat waktu kita, gak lama berita ibunya meninggal. 1-2 tahun si dokter ini menderita penyakit sama seperti yang diderita oleh ibunya. Berhenti dia jadi dokter, sakit terus-terusan. Fil hayati qoblal mamat. Sebelum mati di dunia kita sudah kena hukuman kalau kita tidak bakti sama kedua orang tua kita. Mertua termasuk orang tua. Kenapa saya bahas masalah ini? Emang Islam diturunkan buat kita jadiin pegangan hidup, bagaimana kita hidup supaya bahagia di dunia ini, bahagia di akhirat. Kadang-kadang mertua dimarahin. Tahu nggak kalau kita sama orang tua kurang bagus hubungan kita dan mertua kita marahin, kita kurang bagus hubungan kita, kaitannya dengan anak. Apa kata Rasulullah? Birru abakum tamirrukum ba'dakum. Kalau kamu mau mudah anakmu diurus menjadi orang baik, maka hubunganmu terhadap orang tua harus baik, termasuk mertua adalah orang tua. Ini resep dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi anak-anak supaya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, nggak mesti harus diberikan fasilitas yang berlebih. Bagus kalau ada fasilitas yang berlebih, tapi kita harus rintis supaya dia menjadi orang baik, dicetak oleh Allah menjadi orang baik. Dengan kita berusaha pendekatan diri kita kepada orang tua kita semakin baik dari hari ke hari. Senang orang tua kita, senang mertua kita, anak kita gampang. Itu resepnya. Terakhir,
summa ayu ya Rasulullah. Kemudian amal apa lagi yang besar pahalanya di hadapan Allah? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di dalam Allah. Seperti saudara-saudara kita di Palestina berjihad. Nah, kita yang nggak ada di sini bagaimana nggak ada jihad? Jihad kita sekarang adalah sedekah buat masjid, buat majelis taklim, buat yatim piatu, dan seperti itu jihad kita sekarang di sini. Termasuk kita kirim bantuan untuk ke Palestina, itu sama. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya adalah dalam hidup nggak pernah lepas dari masalah. Tapi kita berusaha supaya masalah itu turunnya jarang-jarang. Setiap turun ringan-ringan, dan setiap turun Allah segera turunkan solusinya. Dengan cara apa? Kurangi dosa kita, kikis. Karena itu penyebabnya adalah karena dosa. Kemudian bagaimana supaya kita bisa sakinah dalam hidup kita? Kembali kita ikuti petunjuk Allah dan Rasul. Jangan kita lupakan petunjuk Allah dan Rasul di dalam kita hidup berumah tangga. Fungsikan mawaddah warahmah yang ada dalam diri kita. Nah, dengan begitu insya Allah kita akan mendapatkan sakinah. Lebih-lebih saat kita sudah tua seperti begini, maka kita berusaha semaksimal mungkin supaya ibadah kita lebih banyak dari sebelumnya, agar begitu agar kita sampai dosa kita banyak berkurang, kita mendapatkan hasil husnul khotimah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menambah bekal kita. Insya Allah pelan-pelan kalau ada kesempatan kita sambung lagi nanti. Semoga yang dikit ini merupakan ilmu kita yang bermanfaat, yang nantinya akan mengalir ke dalam tubuh kita. Terima kasih. Nanti ada tanya jawab, silakan. Semoga Allah mudahkan kita mendapat ilmu yang manfaat, dimudahkan kita menjalankannya, dan setiap yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tahimah. Yang saya ingin tanyakan adalah Pak Ustadz, apa kiat-kiatnya agar kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dalam sisa umur kita yang terbatas? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan jawaban dari pertanyaan itu. Yang pertama begini Bu, banyakin sahabat-sahabat yang solehah. Yang soleh jangan banyak-banyak, jangan usah. Yang solehah, yang baik-baik. Ya. Dari teman yang solehah itu kita selalu dapat teguran nanti. Jadi kita ikutin dia. Makanya lihat, kalau untuk hidup dalam masalah agama, cari teman yang lebih pintar agamanya dari kita. Yang pertama. Yang kedua, sering-sering ingat mati. Coba lagi begini dah, sejenak bengong, andai ini gua mati lagi ngaji gitu loh, digotong nggak ada yang berenang, habis itu juga dicopotin semua, nggak ada yang dibawa udah. Tuh sering ingat mati, karena dengan ingat kematian, pertama dosa kita berkurang, pahala kita dapat, hati kita menjadi lembut. Lama kelamaan kita akan sadar, kayaknya nggak ada manfaat kita hidup kayak gitu kan, nggak ada jalan lain kita kecuali harus banyak kebaikan dalam hidup, di rumah tangga, di masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi supaya kita istiqomah seperti itu, hati yang keras itu tidak mau menerima kebenaran karena dia jauh dari Allah, nggak mau ingat kematian. Kawan-kawannya banyak yang glamor, akhirnya dia lupa. Makanya banyakin teman, kata Nabi Muhammad, banyakin teman yang ilmu agamanya lebih banyak daripada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-sering kematian. Gak usah banyak-banyak dalam jawaban kita. Ini dulu dua ibu laksanakan, insya Allah ibu akan peroleh yang dimaksud tadi. Ya. Udah gitu, pikirin diri kita, kalau enggak sekarang, kapan kita akan berbuat baik? Sementara dalam kubur cuma 3. Orang kalau udah mati 3, 1 rohnya kembali kepada Allah. Makanya kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, amalnya kembali kepada yang meninggal. Yang ketiga, jasanya kembali ke tanah sebagai makanan cacing tanah. Ada lagi apa artinya kita semua kecuali banyak ibadah, ya, banyak kebaikan. Itu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristina. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan, tadi kan Pak Ustadz bicara mengenai kalau suami itu harus dilayani
apa yang dia minta dilayani. Kalau seandainya seorang istri sudah melaksanakan kemauannya, keinginannya, tetapi si suami itu kadang-kadang bikin sebel Pak Ustaz, itu bagaimana sikap seorang istri menghadapi suami seperti itu. Udah dimasakin nggak mau dimakan, alasannya belum lapar. Tapi yang anehnya masakan itu kalau udah 2 hari 3 hari diangetin baru dia mau makan. Kan sebagai seorang istri sakit hati, sudah dimasakin tetapi dicuekin. Itu solusinya bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan dari suami lain lagi Bu. Istri saya kalau masak kadang-kadang garam kurang, garam kadang-kadang begitu. Jadi saya malas makan. Kita tanya yang salah dia atau kita? Harus kita tengok. Itu pertama. Lalu kita tengok apa kira-kira. Nah suami juga sebetulnya jangan egois mentang-mentang jadi suami. Anda yang makanan yang dimasak istri kita kurang garam, jangan marah. Tanya, ibu beli garam di warung mana? Warung sebelah Pak. Besok jangan beli di situ lagi, dia jual garam nggak asin. Beli di warung lain. Lembut tuh suara kan? Enak didengar. Oh Bapak kurang garam ya Pak? Enggak cukup, udah nggak apa-apa. Kan dikit doang, biarin aja. Selesai. Nah, yang pertama lihat siapa yang salah. Ada nggak kesalahan kita terhadap suami sehingga dia sudah malas seperti itu? Apa memang ada suami yang memang begitu, mau enaknya aja? Nah, kalau dia mau enaknya aja, ibu harus sadari inilah ujian saya sebagai seorang istri. Walaupun bagaimana saya terima dengan lapang dada, karena ini adalah amal buat saya di kuburan saya. Itu aja. Jadi tenang kita. Adapun dia bersikap seperti itu, kalau memang dia sengaja tidak mau berbuat baik terhadap rumah tangganya, tidak menghargai karya istrinya, cuciannya dianggap masih kotor, masakannya nggak mau dimakan, itu urusan dia sama Allah. Harus begitu kita. Jadi tenang. Makanya ajak Allah dalam hidup kita jadi tenang. Gitu. Tapi jangan lupa tadi lihat dulu adanya kesalahan kita sebagai istri sehingga sikap dia seperti itu, gitu misalnya. Lain cerita kalau memang kita udah masakin semua kita bener, dia mancing aja, kagak mau nyari duit, nah itu boleh kita marah. Ingetin maksudnya, bukan marah apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Diah Hindriyanti. Di sini tadi Bapak membahas masalah tema ikhlas, sabar, dan pemaaf. Mungkin inilah yang terlalu berat dirasakan oleh kita semua ya Pak ya. Bagaimana kita memaafkan seorang, sabar menghadapinya dan segala macamnya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, kiat apa yang agar kita itu selalu menjadi pemaaf yang betul-betul dari dalam hati kita keluar. Jadi tidak hanya terucap, ya saya maafin kamu, ya saya sabar, itu tidak. Kadang masih ada rasa yang pemaaf itu setengah-setengah Pak ya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, kiat apa agar kita selalu menjadi orang yang pemaaf, yang sabar, yang ikhlas. Itu yang pertama Pak. Lalu pertanyaan saya yang kedua, tadi Bapak menyinggung masalah sholat berjamaah ya Pak ya. Saya ingin tanyakan Pak, ada beberapa ustadz ya yang mengatakan bahwa lebih baik kaum hawa ini, kaum perempuan ini sholat di rumah saja, tidak usah di dalam musola, tidak usah di dalam masjid. Padahal ada juga yang mengatakan bahwa sholat di dalam kita berjamaah itu pahalanya berapa ya, 27 derajat ya Pak kalau nggak salah. Nah itu Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada tadi Bu, kita kalau dagang gak mau rugi, jangan rugi kita, buat diri kita sendiri keuntungannya. Ini perdagangan kita kepada Allah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus diutammi makarimal akhlak, untuk merubah akhlak manusia, menyempurnakan akhlaknya komproh waktu itu, disempurnakan dengan apa? Dengan dinul Islam. Dalam waktu 23 tahun Nabi Muhammad menyelesaikan berbagai macam masalah, bisa membentuk negara,
mengatur perekonomian dan lain sebagainya dengan dinul Islam. Masa kita berdua sama teman kita yang lagi marahan nggak bisa kita selesaikan dengan dinul Islam? Kan gitu harus kita berpikir. Nah, antara lain caranya dalam waktu yang singkat ini ada namanya akhlakul karimah. Kita mesti sadari bahwa aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Mayoritas penghuni surga itu pertama orang yang takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Bagaimana tuh akhlak ini? Kalau takwa kita rinci ini lama. Bisa jam 3 ntar. Bagaimana tuh akhlak mulia? Satu, akhlak mulia itu adalah antasilaman qata'aka, sambung silaturahim terhadap orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Itu nilainya tinggi di hadapan Allah kalau kita pengen masuk surga. Di dunia juga kalau kita bakal jadi penghuni surga, di dunia kayak di surga itu kita. Walaupun kata orang, lu ngapa jadi mau ke rumahnya, kan dia mudaan, dia yang salah, lu ngapa jadi minta maaf gitu. Kan ada godaan kita begitu dalam hidup. Biarin aja. Tapi yang merasakan kita, Allah kasih nanti. Pertama, antasilaman qata'aka, sambung silaturahim terhadap orang yang memutuskan silaturahim kita kepada kita. Dia terima tidak terima urusan dia sama Allah, kita sudah selesai. Yang kedua, wa antafu amman zalama, maafkan orang yang menzalimi kita. Ini akhlak mulia. Waktu itu aman harama, kasih beri terus dia kepada yang pelit sama kita, kita jangan pelit sama dia. Ini akhlak yang mulia. 3 hal. Tafu amman zalama, maafin kalau dia zalimin kita. Sesudah kita minta maaf, sudah kita maafkan, selesai udah. Kalau kita masih sebel jangan tengok-tengok, udah diam aja. Yang penting kita udah memaafkan dia, selesai. Kita udah mulia di hadapan Allah. Adapun dia terima nggak terima, kita datang itu urusannya Allah. Kita pengen senang di akhirat. Yang kedua, akhlak mulia adalah antum aman harama, jangan pelit kepada orang yang pelit sama kita. Karena ada orang begitu, itu kagak diajak dia, dah jangan pelit orangnya, nggak usah, kan begitu. Emang orang pelit jarang yang kagak yang demen. Nabi yang ngomong, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang pelit jauh, Allah jauh sama dia. Orang juga jauh sama dia, kadang demen. Ibu-ibu kalau piknik, kalau ada yang nanya, si Ano kenapa nggak diajak? Jangan ajak, dia pelit. Udah pasti itu, nggak ada yang demen orang pelit. Rasul yang bilang, bukan saya. Surga jauh dari dia. Qaribun minan nar, neraka yang dekat sama dia. Jadi orang pelit sama kita jangan pelit, kasih. Kok baik bener sama dia, kan orang yang pelit, biarin, nggak apa-apa. Gue yang penting gue bisa berbuat baik. Nah, kita udah punya rahasia antara kita dengan Allah. Pengen jadi akhlak kita mulia di hadapan Allah. Jadi begitu aja prinsipnya. Jadi nggak puyeng kita. Kalau kita kagak begitu puyeng, makanya ajak Allah dalam hidup, ajak Rasulullah dalam hidup, selesai urusan kita insyaallah gitu. Ya. Perempuan lebih baik sholat berjamaah di rumah, sholat di rumah. Kalau dia mau berjamaah, ada masjid atau musola yang melaksanakan. Kalau dia tidak punya suami, boleh silakan. Kalau ada suami minta izin sama suaminya, boleh, karena masalah. Itu masalahnya bolehnya ini kan, gitu. Nah, lebih baik memang di rumah. Makanya dikatakan tadi, saya sampaikan tadi, kalau kita ingin sama 27 derajat hasilnya dengan sholat berjamaah di masjid atau musola, bapak-bapak, kita sebagai wanita sholat di rumah, pertama mendapat lebih baik sholat di rumah, yang kedua hasilnya sama 27 derajat kalau kita sholat di awal waktu. Itu aja, ya. Kan malesnya ini Bu, kita dulu ya baru juga adzan gitu, kita ngobrol lagi. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.